Cuma kalau untuk metode memang sekarang ini saya lebih ke kiblat India. Mungkin dalam waktu dekat mungkin ada saya udah rangkum cara budidaya anggur di India. Komunitas Anggur Depok. Selamat atas ulang tahun yang kedua komunitas Anggur Depok. Sukses selalu. Salam pengangguran ya. Saya perwakilan dari komunitas pencinta anggur Bogoraya. Selamat ulang tahun kepada Anggur Depok. Semoga tetap maju. Ucapkan selamat untuk ulang tahun Anggur Depok yang kedua. Anggur Depok sukses selamanya. Yes. Untuk komunitas Anggur Depok, saya ucapkan selamat hari jadi yang kedua. Semoga semakin maju, semakin berkembang, dan bisa berguna untuk khususnya Depok dan Indonesia. Terima kasih, Om Firman. Ini kalau teman-teman boleh tahu, Om Firman ini adalah salah satu pendiri grup anggur Indonesia, dan dia adalah importir, yang orang yang sangat berjasa di penganggur Indonesia. Beliau yang selalu memasukkan varietas-varietas. Terima kasih Om Firman ya, telah memasukkan varietas-varietas anggur ke Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardian, Ketua Komunitas Anggur Depok. Terima kasih buat para undangan yang sudah datang dan para peserta di hari ulang tahun Anggur Depok yang kedua. Buat teman-teman pecinta anggur, khususnya yang berdomisili di daerah Depok, bisa gabung bersama kita. Sekarang kita ada grup Facebook, dicari aja di search Anggur Depok. Nanti kita bisa komunikasian bersama sebagai teman-teman yang cinta sama tanaman anggur. Terima kasih. Terima kasih Om. Untuk Anggur Depok, terima kasih atas undangannya dan selamat atas ulang tahun yang keduanya. Semoga jaya, semakin sukses menganggurkan Anggur Depok serta seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sukses untuk Anggur Depok. Semoga ke depan Anggur Depok lebih gemilang lagi, dan ini udah solid, acaranya meriah, acaranya bagus banget. Kami dari Jakarta selalu menyupport apapun dari teman-teman sekitar yang membuat komunitas. Insya Allah kita dapat bekerja sama lebih akrab lagi, lebih canggih lagi. Alhamdulillah, terima kasih. Kopi komunitas ini adalah anggur, tetapi anggur ini untuk bisa diolah menjadi minuman. Ya kan, artinya yang tempat saya cek kecil, katakanlah bisa judul lagi yang anggur atau pensiunan suka anggur, berarti laki-laki yang suka bekerja keras. Karena anggur ada tantangannya. Anggur, ya. Tepuk tangannya mana? Ayo. Tepuk tangan sekali lagi. Tanam pohon di kota kita, biar banyak pohon, gak cuma gedung aja. Baik bicara masalah izin izin edar lah gitu ya. Sekarang sedang artinya lagi di proses pengurusannya, sedang diurus oleh Ketua Komunitas Anggur Jakarta dan kawan-kawan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh kawan-kawan yang saya hormati, tidak saya sebutkan satu persatu tadi, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Alangkah bersyukur, saya berterima kasih kepada komunitas Anggur Depok yang mengundang saya untuk hadir di sini. Alhamdulillah, saya sudah duduk bersanding dengan senior-senior saya di sini semua. Kalau saya baru pemula, saya baru belajar. Menjawab pertanyaan apa yang ditanyakan oleh Pak Pri tadi, saya nggak tahu arahnya kemana gini kan. Kalau cuman untuk meracuni atau meningkatkan minat masyarakat atau generasi-generasi pemuda, artinya kita mulai dari wilayah seputar kita dulu, ya mungkin pemuda-pemuda atau
kita sebut Karang Taruna ya, Karang Taruna baik Karang Taruna penggiat lingkungan maupun penggiat-penggiat ibu-ibu PKK, yang artinya gini, anggur itu belum dikenal sama masyarakat luas. Supaya anggur itu bisa dikenal, saya sajikan bukti bahwa anggur impor itu memang beda dengan anggur-anggur impor, anggur-anggur yang seperti di Bali, untuk anggur-anggur wine yang rasanya asam, atau anggur-anggur lokal seperti Red Master atau Bela. Begitu beberapa anggur atau varietas anggur ya berbuah di kebun saya, maka ramailah pengunjung yang saya bebaskan untuk dia selfie, foto-foto. Dari situlah mungkin di posting melalui Facebooknya atau medsosnya gitu, menjadi menurut saya itu menjadi satu informasi secara berkesinambungan dari satu mulut ke mulut lain. Bicara masalah memenuhi pasar atau pengolahan bibit, saya alhamdulillah selama ini tidak menampilkan untuk berjualan bibit. Saya tidak pernah menampilkan untuk berjualan bibit karena kenapa? Kalau untuk berjualan bibit panjang lebar, nanti kita bicara masalah pertanyaan-pertanyaan baik dari pemula maupun dari wilayah-wilayah lain yang ingin memulai untuk bercocok tanam tentang anggur. Tapi saya sering posting buah-buahnya, maka di situ akan muncul pertanyaan, itu buah apa? Misalkan buah akademik, berbuahnya berapa, usia berbuah berapa, mungkin saya sebutkan di 9 bulan atau umur 1 tahun dia bisa berbuah, perawatannya tidak begitu sulit, pemupukannya juga cukup dipupuk dengan pupuk KNO3 misalkan. Kita sajikan yang agak menjama logika dia secara mudah, secara simpel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pri atas waktunya. Kita bicara yang sekarang aja ya, yang lalu-lalu udah. Kalau suka dukanya itu mungkin kalau bagi saya pribadi ya, apa yang dibayangkan oleh teman-teman, keuntungan yang besar itu kayaknya nggak semuanya ya, nggak semudah itu. Satu mungkin gini, kalau yang kita impor kebanyakan, kalau dari saya itu ada PO atau GB yang seller-seller sendirinya pun udah diketahui oleh semuanya, harga dasarnya pun udah diketahui, cuma ada harga yang lainnya yang belum diketahui. Jadi kadang ada yang menanyakan, oh kok harganya sekian tapi kok dijualnya sekian gitu. Mereka nggak tahu gitu, di balik layar itu ada biaya-biaya lainnya yang kita perlukan. Terus apa lagi ya? Boleh ditambah lagi keluh kesah yang lain, mungkin pengiriman dan sebagainya, atau pernah dapat nyampe di Indonesia udah busuk gara-gara lama terdampar di bea cukai. Saya juga pernah dapat nyampe di rumah gosong. Ya kalau itu udah pasti ya Pak ya, resiko itu yang udah ya pasti ada. Terus ini masalah ya mungkin yang baru-baru ini masih ramai ya, masalah kepalitan. Ini penting sekali nih untuk diketahui oleh teman-teman, bahwa kepalitan kita itu bisa dibilang 50-50 lah Pak. Ya, karena apa? Karena yang kita masukkan itu sumbernya bukan dari badan hukum yang bersertifikat. Ya contohnya yang macam-macam nih, yang mungkin nanti akan gempar arah-arahnya ya, gitu. Tapi ya alhamdulillah untuk arah 15 sudah terbukti ya. Terus bibit-bibit yang lain yang lagi ramai kemarin rostok ya, yang sempat dibahas masalah rostok. Nah ini nanti akan condongnya itu arahnya itu ke importir aja gitu loh Pak. Padahal kita awal-awal importir itu tujuannya itu bukan untuk jualan.
tapi mengikuti zaman, kebutuhan dan tuntutan teman-teman dari hasil GB yang murni, lalu BLT tidak mencukupi untuk teman-teman semuanya, dan kalaupun mencukupi juga nggak akan rela memberikan BLT begitu saja. Akhirnya diambil jalan tengah dengan harga yang sepantasnya. Nah, dari sini kita tidak bisa menghilangi masalah kepalitan juga. Ini perlu teman-teman ketahui. Jadi memang selagi kita memasukkan bibit di bawah meja, resiko ketidakpalitan itu tetap ada. Ada teman juga yang mengusulkan, gimana Om kalau misalkan kita itu menjualnya jika sudah berbuah saja. Saya rasa satu kepala satu isi, 1000 kepala 1000 isinya Pak ya. 1000 pendapatnya semuanya macam-macam. Kita dari macam kebijakan setiap grup aja kan berbeda-beda. Ada yang melarang, ada yang membolehkan. Ya itu macam-macam. Jadinya kita sulit kalau untuk memastikan kepalitan itu dengan cara menunggu buahnya. Saya rasa sulit sekali. Ada yang baru nyampe aja enter sudah kejual semua. Saya baru GB, dia baru dapat, udah cepat sekali hebatnya. Salutnya gitu. Ya tapi mungkin itu ya dari nilai jual, dari hasil penjualan ini ya ada sisi negatif dan positifnya juga. Kalau saya merasakan ya jujur saya untuk sampai sekarang ini apapun yang terjadi, anggur mau hancur mau tetap lanjut, karena saya nggak suka buah anggur Pak. Jujur saya nggak suka buah anggur, jadi saya sukanya itu bukan karena buahnya, tapi saya sukanya untuk menghasilkan buahnya. Kalau di sini ada orang durian, saya lah senangnya durian. Panitia ya, siapin tuh. Ini bandar aja. Saya rasa begitu aja Pak Pri, biar nggak kemalaman. Iya nih kayaknya saya sangat terharu dulu curhatannya ya. Banyak yang menangis gak nih? Kalau ada yang menangis mau banyak kobokan ya. Oke, tepuk tangannya dong buat Mas Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bikin konten YouTube berawal dari teman. Saya cerita dulu ya sebentar. Berawal dari teman, dia yang beli bibit, istilahnya kena bohong lah dari seller. Nah ketemu dengan saya, bilang bikin konten YouTube yuk, dia bilang kan gitu. Kontennya apaan? Saya kan di anggur nggak bisa apa-apa, nggak ngerti apa-apa kan gitu. Saya bilang ya drafting lah. Nanti saya diketawain sama teman-teman kalau misalkan saya bikin konten drafting. Saya bilang kan gitu ya, bisanya cuma gitu aja. Saya bilang kan gitu ya. Terus saya bilang saya malah nggak ngerti. Dia bilang kan gitu, drafting. Oh berarti saya sedikit ngerti, dia nggak ngerti. Mungkin ada yang lebih nggak ngerti lagi. Oke lah, saya bagi ilmu aja sedikit. Saya bilang gitu. Berawal dari situ saya bikin YouTube. Akhirnya memang ternyata benar banyak orang yang nggak tahu di anggur ya, nggak tahu dunia anggur. Akhirnya tertarik juga di anggur. Untuk promosi tanpa disengaja banyak orang yang istilahnya nanyakan tentang anggur ke saya. Mulai dari banyak tanya-tanya, akhirnya nanyakan bibit. Nah itu jadi wadah marketing saya juga di situ, tempat marketing saya untuk penjualan. Awalnya saya di grup Bogor saya nggak jualan. Kalau saya posting bibit, dibilangnya kuis, dibilang ini mau dibagi-bagi. Dan saya juga kan butuh, gitu ya. Akhirnya pas kebetulan dari YouTube itu, jadi banyak pemula-pemula, banyak orang-orang yang mau pensiun, banyak orang yang pengusaha yang tertarik dengan anggur. Dia banyak tanya, akhirnya datang ke Bogor. Kebetulan kami ada tempat edukasi di situ, walaupun pembangunannya belum selesai.
Dari dasar saya kasih tahu anggur ini seperti ini, cara penanamannya seperti ini, cara pelapannya seperti ini, mereka tertarik. Nanti setelah mereka pensiun, rencana dia membuka lahan, mau buka tempat wisata, karena yang datang ke saya yang rencana itu orang-orang dari kepemerintahan, orang-orang yang bekerja di BUMN. Sebenarnya saya belum pantas dulu ke sini nih, saya masih newbie, ini semua guru-guru saya. Jadi kalau buat saya pribadi permasalahan validasi, mungkin ada berapa orang yang saya pernah beli bibitnya itu bilang saya itu ribet. Ribetnya apa? Jadi buat saya nazar itu penting. Saya beli dari misalnya dari Om Gondo atau dari siapapun itu, saya tanya, lu dapat bibit dari mana? Dari mana? Dari dia. Saya telepon lagi dia, saya WhatsApp dia lagi, suatu sampai ketemu ujungnya. Ujungnya biasanya Firman, gitu kan. Nah kalau udah sampai yang Firman, biasanya agak tenang. Biasanya dari mana? Dari Ukraina. Kalau nggak dari ada importer kita di Ukraina, oh yaudah. Sepanjang itu sih tracknya kita dari Ukraina, oh Firman ya, sedikit sekali missnya ya. Jadi kalau kita selagi tracknya masih jalurnya Firman, so far yang saya rasakan kecil sekali missnya. Dan saya pun pada saat membeli bibit itu juga saya lihat siapa sih pembuat bibitnya, karena gini, masalah sepele misalnya, masalah pemangkasan, banyak teman-temannya tidak disiplin. Di sana punya 10 varian, mereka mangkas akademik, mereka belum selesai akademik sudah mangkas Jupiter, mereka belum mangkas selesai Jupiter sudah mangkas varian lainnya. Di situ disiplin para pembuat bibit itu resiko tertukar interestnya. Mungkin dia tidak niat nipu, tapi tertukar. Jadi saya melihat juga siapa seller yang saya beli, pola-pola yang kita lakukan. Mungkin saya belajar dari polanya Om Firman juga. Satu varian kita selesaikan dari bersih, pangkas, bersih lagi, masukkan plastik, kita sapu dulu, kita buka varian kedua, sama kita perlakukan seperti itu. Nah itu poin-poin yang saya perhatikan di seller siapa sih harus membeli. Itu pun ke teman-teman saya selalu pastikan, cari nazar yang jelas, dari mana bibit lo. Jangan sampai nanti kita 20 tahun, 2 tahun, apalagi saya pun sempat kejadian kita beli dari seller yang selama ini tracknya bagus, ternyata dia ngambil bukan dari Ukraina kebetulan. Setelah buah itu zong, istinya kita ketipu bersama gitu ya, tipu bareng. Tapi saya ya tipunya berjamaah lah kalau kata teman-teman. Jadi di situ cuma ada bentuk tanggung jawab kita. Kita dapat varian yang valid, kita kirimkan interestnya atau mau kembalikan uangnya. Kalau berkaitan dengan harga, menurut saya validasi, biasanya gue teman-teman melihat yang sudah, ya jujur nih ya kita bicara sekarang harga lagi karut marut juga ya. Tapi ada beberapa seller gue yang ngejual masih harga mahal kok, dan itu pun masih oke penjualannya ya. Mungkin karena kita bisa bukan menjamin 100%, kita sudah mengurangi rusaknya, ketidakvalidnya. Jadi kita nasib mungkin kalau teman-teman main ke rumah, ini jenis apa, jenis ini. Kalau lu tanya bibitnya rumah gue tahu ujungnya. Ini dari A, gue dapat dari si B, dapat dari si C. Nah, oh ujungnya ini. Gitu kan. Kalau ujungnya gak jelas, biasanya saya pelihara dulu, saya buahkan dulu. Atau saya ganti kepalanya sekalian kalau gitu kan. Kalau kita bicara bisnisnya. Tapi kalau kita bicara sekedar hobi, oh ya silakan gitu kan. Karena kita nggak ada jual. Karena kalau jual itu nanti kan efek dominonya panjang. Kita beli dari nggak valid, ketemu nggak valid, nanti beranak. Nah itu dosa kita jadinya banyak itu kan. Kecuali memang kita ada akadnya, ini kita belum tentu valid. Itu pun saya kan pada konsumen saya pasti akan bilang juga, kita dari sumbernya belum menjamin. Kalau istilah ketipu ya kita ketipu bareng. Ya kalau itu ya seperti itu. Jadi buat saya masalah validasi itu buat saya mutlak ya. Jadi jangan sampai teman-teman beli bibit sembarangan, beli, oh ini murah, ngejar murah, kebanyakan beda cuma 10.000, 20.000. Ternyata seller yang kita beli, ya itu tadi kita bilang, dia nggak disiplin pemangkasannya, dia nggak selektif dalam membeli bibit. Berakibatnya nanti ke belakangnya kalau kita jualan lagi, itu kusut lagi. Dan itu pertanggungjawabannya secara moral itu fantastik gitu kan. Mungkin seperti itu buat saya masalah validasi itu penting. Jadi setiap pohon kita harus tahu nazarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Anggur Depok. Kalau saya pribadi lebih suka sifatnya memberikan sharing tentang bikin media dan pembuahan. Jadi saya sudah membuahkan kurang lebih 30 varietas. Oh, tangannya dong 30. Dan seperti biasa,
Kalau saya sudah rasakan buahnya nggak cocok di lidah, akan saya ganti KTP. Dan bila ini pada umumnya ya, bila mana ada yang awal ya silakan gitu loh. Tapi yang penting saya udah merasakan buah tersebut gitu. Dan untuk cara bikin media mungkin apa tadi, cara budidaya dulu ya. Ya. Tadi saya bikin media bagaimana sih bisa nggak sih membuahkan anggur non kimia, maksudnya kimia sintetis? Saya jawab bisa. Saya sering sekali bikin seperti itu dan cukup bertahan selama 2 tahun. Tapi buahnya tidak sebanyak yang pakai bahan kimia sintetis. Mungkin di sini mau ada pertanyaan yang cara bikin medianya seperti apa yang untuk membuahkan yang non sintetis gitu, yang organik gitu. Silakan ya. Ada pertanyaan? Oke, para penonton, barangkali ada yang mau menanyakan. Kalau nggak ada yang menanyakan, saya nanya sendiri, Pak. Jadi gini, kadang-kadang kan ada orang yang fanatik. Oh, mau nanya sana? Tolong ke sini. Berdiri di sini. Biar kelihatan gantengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wage dari Citayam. Bentar, terima kasih. Dari Permata Depok Citayam. Farmnya sih belum punya nama, tapi cita-citanya jadi api grade. Pertanyaannya ke semua deh narasumber. Mungkin jawabannya nanti beda-beda. Satu, dari mana awal mula tertarik anggur? Keracunan dari siapa? Tahu dari mana? Ya itulah isyaratnya. Versi masing-masing. Terus yang kedua, mungkin untuk Om Firman aja deh. Tips yang belum pernah keluar di Facebook ataupun di YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih dari pertanyaannya. Silakan Pak, dijawab dulu. Ya, saya mulai tertarik pada saat 2015. Saya tertarik anggur sama tin pada zaman dulu. Makin lama kelamaan saya lebih cenderung ke anggur. Makanya saya fokus ke anggur. Dan kebetulan rumah saya full dak. Jadi bagaimana caranya rumah saya biar di bawahnya adem, dan pohon apa yang saya bisa ada hasilnya gitu, bisa dimakan. Nah, saya akhirnya fokus dengan pohon anggur. Pohon anggur ini pada saat itu saya betul-betul tidak ada yang menginformasikan bagaimana cara membuahkan, bagaimana cara merawatnya. Itu benar-benar saya dari nol sendiri. Jadi selama 2 tahun saya diterjang berbagai penyakit, setelah ngalamin sendiri. Saya cuman di dalam hati saya kalau sudah paham walaupun sedikit saya akan bagi-bagi, saya bilang ilmunya saya. Dan alhamdulillah akhirnya ya tadi yang saya bilang sudah membuahkan 30 varietas itu. Ya itu intinya saya suka pohon anggur biar dia adem, bisa ada buah yang bisa dimakan, biar pemandangannya bagus. Ya saya rasa cukup. Saya ingin jawab dulu ya, yang pertama dulu Pak, karena ditujukan ke semuanya dan plus satu pertanyaan khusus buat saya. Ini biar tahu nih Pak. Seperti yang saya bilang tadi, saya nggak suka anggur, saya suka durian. Tapi kenapa saya mati-matian sama anggur? Jadi ini waktu saya masih kecil Pak. Waktu masih kecil, kita lingkungan Priuk, tahu sendiri kontrasnya antara kehidupan bawah dengan kehidupan atas terlihat jelas. Kebetulan di depan rumah saya itu rumah orang kaya. Nah, waktu orang kaya ini tiap hari makan buah-buahan terus Pak.
selalu makan buah-buahan terus. Sampai suatu waktu dia makan buah anggur. Lalu saya ya namanya masih anak-anak ya, masih kecil gitu. Saya memberanikan diri untuk meminta buah anggur itu. Tapi ditolak, Pak. Ditolak sampai akhirnya saya terbenam dalam hati. Orang seperti saya yang orang kecilan itu harus bisa makan buah anggur. Jadi itu intinya, Pak. Kenapa sampai sekarang mau keadaan seperti apapun yang dulu pernah sampai ke pengadilan, yang sekarang harga hancur, tetap karena itu bukan halangan bagi saya. Tujuan saya adalah untuk membuahkan anggur di Indonesia. Terus yang kedua masalah rahasia ya. Sebenarnya nggak ada yang rahasia sih. Saya rasa kalau untuk metodenya anggur, saya rasa udah banyak sekali youtuber kita yang lebih dari saya, Pak. Saya pun diam-diam juga mengagumi ya. Cuma kalau untuk metode memang sekarang ini saya lebih ke kiblat India. Mungkin dalam waktu dekat mungkin ada saya udah rangkum cara budidaya anggur di India. Tapi ini baru sekedar pengumpulan informasi, Pak. Belum kita buktikan di lapangan langsung. Nah, nanti rencananya mungkin akan saya publikasikan karena ini saya lebih tertarik kalau misalkan ada sesuatu info ataupun pengetahuan kita buktikan sama-sama gitu. Bukan berarti kita ini yang ingin dibilang pintar atau enggak gitu, bukan, tapi tujuannya biar lebih cepat pencapaiannya. Makanya kayak macam-macamnya program-program kita ya, kayak misalkan kayak GB, BLT. Jujur saya sering sekali mendapatkan pertanyaan, kenapa nggak dimasukkan buat sendiri aja Om? Dalam hitungan bulan kita udah menghasilkan sendiri itu anak-anak. Itu mungkin buat pribadi saya, Pak, kalau keuntungannya gitu. Tapi tujuan kita bukan ke situ gitu. Tujuan kita adalah biar cepat kita pun bisa mandiri budidaya anggur. Itu aja sih Om Wage yang bisa saya jawab. Oke, tepuk tangan yang meriah. Satu lagi ini sangat menarik anggur dari India ya. Ada mungkin Sarita, terus Manikarman kalau nggak salah ya. Saya dari Pak Indra, beda dari Pak Jeki. Cuma ada yang kemarin WA saya, maaf pun itu anggur dari India. Itu susah. Kalau malam harus dinyalain musik. Pengangguran ini memang karena tertarik dengan pohon anggur itu karena batangnya itu bisa untuk dijadikan bonsai dan sangat bagus sekali. Kita bisa lihat di internet itu bentuk-bentuk anggur-anggur di bonsai itu sangat bagus-bagus, cantik-cantik sekali. Nah, karena saya dicemplungin ke anggur dengan kebetulan Kang Rindi di sini nggak ikut. Saya dicemplungin ke pengangguran itu dengan Kang Rindi dan kenal dengan Om Firman di tahun 2012 ya. 2012 di BDTA. Kebetulan waktu itu ada GB impor, ya saya ikut membantu beliau dengan masuknya cutting. Awalnya cutting yang saya cebokin dari jam 9 pagi sampai jam 2 malam. Itu ketengnya mencret bagaimana? Mencret. Kebetulan memang pada saat itu kebetulan ada yang kondisinya bagus, yang masih bagus, ada yang sudah setengah kering, ada yang masih fresh, masih segar. Dan kita sebar ya Om ya. Kita sebar ke seluruh Indonesia. Dan itu saya ikhlas mengerjakannya. Dan saya cukup senang sekali karena
seluruh Indonesia sudah menanam anggur semua. Dan untuk sekarang banyak pemula-pemula yang mempunyai metode-metode baru untuk membuahkan, pemupukan, pemangkasan dan segala macamnya itu metode yang sudah ada dari zaman dulu yang kita raba itu semuanya sekarang sudah disempurnakan oleh pemula-pemula yang hadir di sini. Kayaknya cukup sekian aja, terlalu semangat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.